Kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Dan tentunya game kelima akan kita lihat PSL melawan tim EPOS. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan? Ada Aslan dengan hero Pance yang berhasil diamankan. Oreo terlihat bakal mencoba untuk membantu. Di saat Wereklaus juga bakal siap untuk memberikan beberapa serangan tambahan. Dengan Jack yang kini berada di area top lane dan akan mencoba untuk melawan tanpa nama yang ada di atas sana. Dan serang Nir kini harus, guys, ini Bang Nir 1 menit kalau enggak itu langsung diserahin bisa teman-teman. Bang Nir kayaknya ada masalah guys. Kenapa guys? FK mulu bejir. Aman kah? Aman kah? Kok kalian merasa itu langsung sorean aja nggak apa-apa? Kita ganti orang lain. Bang Nir, kenapa ini? Aman kah? Aman kah? Ganti gua aja bang yang FK bang. Paling nanti kita ajak si Dominic guys. Jadi langsung main guys dia guys. Recall kini akan dilakukan. Oreo mencoba untuk ke arah belakang. Pos aja, nggak ada pos-posan guys di sini guys. Sementara kita juga di arah top lane masih ada beberapa tembakan yang kini dilakukan oleh tanpa nama. Mencoba memberikan pressure dengan cukup besar ke arah Jack di sana yang masih mencoba untuk mengambil beberapa wave neon dan mungkin bakal membuat setup kini bakal mulai terjadi. Ada Nir dan juga Aslan yang siap bakal melakukan kontribusi untuk melakukan fight. Dan melihat turtle pertama ternyata mulai muncul di arah bottom lane untuk kali ini. Pertama dan turtle yang cukup penting untuk melihat siapakah gold yang akan memimpin di arah early game. Dengan Oreo yang juga masih menjalankan area secara perlahan di backup dengan seorang Wereklaus. Namun serangan mulai dilakukan. Fastguard mulai melihat ada satu kesempatan ya untuk bisa mengambil ke arah turtle yang pertama. Namun Jun harus mencoba membuka satu buah Demon Satanic dengan satu buah Feudal Ice Drake. Kita lihat kali ini ada sebuah poin kali yang berhasil terjadi. First ball berhasil dilakukan. Adhan mengunci pemain pertama. Bahkan ada serang Aslan yang harus juga tumbang di sana. 2 pick off diciptakan. Dan kini ini bukan masalah yang cukup besar. Apalagi dengan Wereklaus yang harus pulang dan memudahkan tahta pertama untuk bisa diambil begitu saja. Bahkan buff dari serang Aslan pun sebenarnya nggak akan cukup aman. Dengan sebuah Trevembis yang ternyata diaktifkan. Seorang Adhan mengambil sebuah purple dari pasukan tim lawan. Bahkan ada satu lagi momen di mana seorang Oreo pun juga harus terluka di area bawah sana. Satu orang lagi harus terkena eliminasi. Nier harus berhati-hati mencoba untuk menjaga kini. Nah, melihat pengejaran ini juga akan berhasil membuat serang Fastguard pun dijadikan sebuah opsi utama ditumbangkan di tangan dari pasukan tim EPOS. Dimana kini juga ada rotasi yang juga akan dilakukan secara cepat ya oleh seorang Wereklaus yang sepertinya sangat-sangat membutuhkan pemain tambahan ya di bagian selatan khususnya. Karena memang kalau untuk momen yang sekarang harus final slash ya ternyata gagal untuk bisa membuat Nier menculik. Dan Elder Fembis kini harus malah dimainkan. Nier dalam ancaman karena harus tertembak langsung di bagian dalam. Dead Sonata berhasil dikeluarkan. Poin lagi berhasil ciptakan tangan dari pasukan TPSL. Bahkan Vida Strike hampir saya membuat Wereklaus pun dalam ancaman lebih. Asalnya masih berhati-hati, masih mencoba untuk mengambil ke arah buff lagi. Dimana kini Oreo juga akan membuka Way of Dragon untuk bisa menculik ke arah pemain. Wereklaus mencoba untuk mengisi tenaga. Namun lihat area di bagian bawah ya, ini cukup terbuka untuk bisa dihancurkan langsung di sana. Jun mendapatkan kemudahan dengan shield yang perlahan juga bakal dihilangkan. Sementara Aslan berhasil selamat dan harus malah ditumbangkan. Poin tambahan terus terjadi untuk tim EPOS yang semakin sulitan ya untuk bisa mengunci pemain pertama kali. Dan satu Vida Strike pun terbuka lagi. Dan Wereklaus tersambar. Kenkingannya begitu kuat membuat satu persatu pemain dari pasukan teman-teman tim EPOS pun harus kini ditumbangkan. Dan bahkan turtle bagian bawah pun juga kini akan kembali mencoba untuk diambil di tangan dari Adhan. Retribution
bahkan tanpa digunakan. Ini kembali menyerang ke arah Purple dari pasangan tim lawan, dan sepertinya pembantaian akan terjadi. Marchioli menambah pick off-nya lagi. Dimana kali ini pasangan pun harus berhati-hati bersama dengan satu penembak Satanic. Belum lagi dengan One Last Hit. Adhan kembali menggila. Bahkan ada sebuah momen yang hampir saya berhasil membuat dia pun melakukan sebuah double kill dari depan sana. Warclaws sendirian dan masih tertembak dengan beberapa Rhapsody tambahan, dan Oreo yang tadi mencoba untuk pulang bahkan harus gagal dilakukan. Bahkan kini tersama dengan sebuah ciro-ciro tambahan yang apakah bakal memastikan Oreo untuk berhasil ditumbangkan. Namun Nir dan juga Warclaws akhirnya berhasil untuk bersama-sama untuk bisa membuat poin pertama pun terjadi di depan sana. Poin pertama yang cukup penting untuk bisa diamankan oleh teman-teman dari tim EPOS ya, untuk mengunci teman-teman dari tim PSL. Dan kita lihat kali ini PSL masih terlihat masih cukup jauh untuk bisa memimpin Way of Dragon. Tapi ada satu buah final slash kembali terjadi, poin tambahan terbuka. Bahkan kita lihat juga kini serang Nir harus memaksakan dan harus malah membuat dirinya pun tumbang. Aslan mencoba untuk mundur, mengatur posisi yang cukup tepat untuk bisa membuat dirinya kembali ikut dalam pertarungan. Nggak bisa memaksakan sih kalau untuk momen yang sekarang. Mereka harus bisa mempersiapkan ya permainan yang lebih rapi, permainan yang lebih bisa dimanfaatin khususnya ke arah turret-turret yang memang mungkin cukup free. Di saat Wave Dragon pun juga terbuka dan seorang Jun pun kini dalam bahaya. Apakah berhasil bertahan di saat dirinya pun harus mencoba untuk melakukan sebuah pengambil karena pemain, dan ternyata Warclaws harus jadikan korban. Revive Beast pun terbuka lagi, bahkan sayangnya Oreo menjadi korban kedua. Pasukan tim PSL yang terus mencoba untuk memberikan pressure besar ke arah teman-teman dari EPOS yang ada di belakang sana. Bahkan Purple-nya kembali seperti akan mencoba untuk diambil. Lompatan tambah serang Fastguard. Hampir saya mau kayak serang Aslan yang harus dipaksakan mundur. Wah guys, ini benar-benar bisa dibilang dalam posisi yang gak baik ya teman-teman dari tim EPOS ya. Kalau kayak gini menurut kan apa guys? Harus ngapain dulu nih guys? Karena ternyata yang menggacor sekali ini adalah Adhan dan Marchioli ya. Sama-sama belum ditumbangkan sama sekali bersama dengan Jun juga di sana. Jadi pemain-pemain yang sangat-sangat kuat, memberikan kontribusi besar, dan akan menjadi pemain yang bakal snowball kayak ini ya untuk teman-teman dari tim PSL. Dan kita akan lihat bagaimana cara lawan untuk teman-teman dari PSL yang akan teman-teman dari tim EPOS akan lakukan ya. Setup yang akan berhasil memastikan bahwa mereka masih cukup kuat untuk bisa melakukan penyerangan. Tapi satu persatu lihat lagi war terjadi. Bahkan Jack pun berhasil juga menambah poin killnya di gamenya kalian. Heavy Crossbow mencoba lepaskan, sementara Fastguard masih mencoba untuk pulang, tertembak dengan damage turret yang cukup dalam. Tapi ternyata masih memasakkan war tambah dengan lompatan yang mungkinkah bisa untuk diaktifkan. Dan kita lihat juga area di bagian tengah mulai kembali juga dijalankan secara perlahan, mengikat permainan dari teman-teman tim EPOS dan nggak ngasih mereka untuk bisa bermain dengan tenang ya. Wah, ini mereka sepertinya harus dipaksakan untuk mundur pelan-pelan ya. Dan tentunya ada pengambilan Purple yang mungkin akan mulai dijadikan pilihan untuk seorang Adhan ya, untuk berjuang lagi mencuri buff dari teman-teman tim EPOS ya di gamenya kali ini. Mes 7 jadi Bang Kluster katanya Dins mana? Halo Den, welcome back Den. Dan kita harus bawar lagi yang bakal terjadi. Satu buah Vida Strike berhasil memastikan seorang Warclaws untuk tumbang keempat kalinya. Beberapa tembakan pun dibuat. Scare Lizard pun mencoba untuk diambil, dimana Aslan pun harus kini mencoba untuk mundur. Lompatan terbuka, ciri-ciri pun digunakan. Nir terlihat kini harus tertangkap kau untuk bisa gagal diselamatkan. Dan masih berhasil pulang, still survive. Sementara di arah lain juga Serathan hampir saja dalam bahaya karena terkepung oleh beberapa member dari pasukan EPOS yang juga kini mencoba memberikan kejutan lain. Ada war yang kembali terjadi, bahkan Fastguard mencoba menghindari final slash yang hampir saya berhasil mengenai dirinya, dan Vida Strike menjadi tambah serangan yang benar-benar sangat-sangat juga merepotkan ya untuk tim EPOS, apalagi dengan posisi mereka yang kini berada di arah belakang sana ya. Mencoba untuk menahan beberapa pertarungan yang mungkin bisa membahayakan dirinya, tapi pengambilan Karl Lord bisa menjadi salah satu yang realistis untuk tim ini. Lord yang akan mungkin diambil di area Basmuin ya. Ambilan Lord yang ada di area bawah
Akankah bisa terjadi? Athan berhasil mengambil. Bahkan ada seorang Aslan juga kini akan dikejar. Posisi yang begitu berbahaya. Ada seorang Aslan yang harus malah membuat dirinya pun terkena tumpangan. Pick off tambahan terjadi dan bahkan mencoba mengejar. Wireless yang harus mencoba survive, tapi ada bantuan dari seorang Jake yang juga kini malah membuat dirinya pun gagal ya untuk melakukan pick off tambahan ketiga kalinya. Ada seorang tadi pemain yang mencoba untuk melakukan malasid sehingga Jack harus gagal. Lord yang mulai berjalan di arah bottom lane. Ini harus diwaspadai oleh teman-teman dari tim EPOS. Mereka harus bersatu, bermain dengan solid untuk menghindari ancaman yang akan mencoba untuk masuk ke arah sebuah turret dari tim mereka, di mana Finastrek menjadi bencana lagi. Ada sebuah Tron Rose juga tadi sempat terbuka dan Asla mencoba untuk mempermainkan beberapa inisiasinya, membuat bencana. Namun lihat penghancuran turret pun harus terjadi di area bawah dan akan mulai masuk ke arah sebuah base turret untuk pasukan dari tim EPOS, dan kekurangannya pemain hanya tersisa 3 aja. Ini bakal menjadi juga sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Apakah bakal lebih memilih untuk bisa mengamankan karena Lord dan membuat beberapa turret lain pun harus dalam kondisi yang gak cukup baik untuk dilakukan penahanan. Namun persatu lagi dan lagi serangan terbuka, di mana tanpa nama masih mencoba menembak dan hampir saya berhasil menghancurkan turret yang ada di arah bawah. Turret yang tersisa hanya 3 aja, dan ini semakin juga membuat mereka pun kehilangan momentum untuk mengoleksi gold tambahan dan juga tentunya pemain-pemain untuk bisa diamankan. Bahkan khusus ke arah sebuah turret ya, ini baru berhasil dapetin 1 aja dari teman-teman tim PSL yang ternyata udah berhasil dapetin sekitar 6 turret di game yang kali. Dan Finastrek menambah lagi serangan, dimana Fastcard mencoba melompat, bencana yang akan terbuka. Namun Finastrek malah kini dijadikan juga tempat untuk pasukan dari tim EPOS melakukan sebuah comeback. Tapi sayangnya Jack dan juga seorang Nir harus mau ditumpangkan duluan dan misalkan 3 orang pemain. Aslan Oreo dan juga seorang Warrior Close yang harus mencoba menahan juga turret yang ada di area tengah. Wave masuk dan akan dipermudah agar bisa menuju ke arah base yang ada di area dalam, dan ini bakal menjadi bencana penting untuk pasukan dari EPOS yang masihkah bisa kuat untuk menahan ke arah gamenya. Heavy Crossbow bahkan dilepaskan, tapi cukup telat untuk bisa membuat penahanan dilakukan di arah top lane, dan itu menjadi tempat di mana Jake juga berhasil mengambil ke arah poin, di mana Wavinian pun masih mencoba untuk diplating lagi, perlahan tapi pasti mencoba untuk mengejar lagi. Kemudian dari pasukan TPSL yang juga seperti akan mencoba untuk memaksakan dengan sebuah permainan yang all-in untuk memastikan bahwa base mereka berhasil langsung dihancurkan. Malfigan menjadi item lainnya yang ternyata Jack udah berhasil amankan di arah belakang sana. Mencoba untuk menambah darah dan mengatur lagi posisi untuk melakukan pergerakan dengan lebih baik lagi ya. Sebenarnya Retail bisa sangat-sangat maksain juga sih dari segi permainannya. Apakah misalnya udah punya Heavy Crossbow, item-item yang kayak Windtalker, terus juga item-item kayak udah bisa dibilang udah cukup banyak nih guys. Dan mungkin Wind of Nature ya bisa menjadi salah satu pilihan akhir untuk Jack, atau mungkin Immortality sehingga lebih sustain dan mungkin bisa maksain lagi war-war tambahan di arah depan sana bersama dengan Nir yang juga kini dalam masalah. Ada pengambilan Carlord yang malah terjadi lagi untuk pasukan dari tim PSL untuk yang kedua kalinya. Lord yang kedua ya, yang akan mulai masuk ke arah dalam. Pasukan dari tim EPOS harus berhati-hati meningkatkan permainan untuk bisa menahan gempuran dari pasukan timnya PSL. Dan bakal masuk ke arah dalam pasukan dari teman-teman tim EPOS terus mencoba untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya kita lihat dengan kacaunya pertarungan yang ada, bahkan Oreo pun tumbang di area depan sana bersama dengan Nir yang harus menjadi korban ketiga dan harus membuat base pun langsung dihancurkan di sana, dan Enkim terjadi. Sayang sekali kemenangan langsung diamankan oleh teman-teman dari tim PSL di game yang kelima kali ini dengan sangat-sangat sulitnya EPOS untuk bisa memaksakan pertahanan lagi di gamenya kali ini. What? Gila guys, dengan waktu yang gak cukup lama dan momen bisa dibilang
pembantaian dari teman-teman di PSL membuat EPOS pun harus berhasil dikalahkan di sana dengan cukup cepatnya ya. Wah, harus ada ininya sih guys. Harus ada permainan yang lebih baik sih untuk next game sih. Semoga di next game bisa lebih ditingkatkan dari segi permainan ya. Ini ada 3 coklat bahkan terjadi karena Aslan, Warclaws dan juga Nir. Dengan MVP dari Jack dan Silver dari Oreo. Sementara dari area kanan ada Full Mask dari Tanpa Nama. Bahkan Marchioli mendapatkan MVP tanpa tumbang sama sekali. Marchioli menjadi Suns untuk game yang ke-5 ya. Bersama dengan 3 masalah lain dari Jun, Fastguard dan juga Adhan. 26 poin yang ternyata udah berhasil dibuka. Dan hanya 7 pick off aja yang berhasil untuk mereka dapatkan. Dengan sesi kalian bisa cek aja. Dan kita akan coba lanjut untuk masuk ke game yang berikutnya teman-teman ya. Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? Coba dong guys. Infokan dong King. Menurut kalian gimana King? Kenapa bisa terbantai seperti ini King? Yang analis-analis, jago analis. Bisa ya, 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 bisa ya. Bang, aku analis jago bang. Aku tadi nebak tim PSL membantai-bantai bang. Betul, 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 betul. Gila guys, kalian jago banget. Karena XP-nya Drag System katanya. XP-nya siapa? Ini ya, Sasik juga kalian bisa cek aja guys. Main bang. Bang, sudah bang. Saya datang bang. Gas, 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 gas. Bisa main ya. Nesran, 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 Nesran. Nersi, tadi dia roam guys. Balnya roam gak sih tadi? Di roam guys. Tadi kayaknya sering AFK guys, Bang Nir guys. Kenapa ya? Nah ini ya, buset guys, sudah sulit sih guys. Udah kayak gitu bro. Mau gimana lagi, sudah sulit guys. Intinya Arlot katanya. B7 lawan Revenge bang. Bang Cluster yang bayarin kah? Game 7 tuh katanya Revenge, siap-siap Revenge.